Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Luki Hersantoso, NPM 190108-2007. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang sel tumbuhan dan air. Tanpa air, kehidupan seperti yang kita kenal tidak mungkin ada. Air merupakan konstitusi paling melimpah dan kebanyakan organisme. Kandungan air sebenarnya akan berbeda menurut jaringan dan jenis sel, dan tergantung sampai batas tertentu tentang kondisi lingkungan dan fisiologis. Tetapi air bisa menyumbang lebih dari 70% oleh berat bagian tanaman bukan kayu. Air mengisi sejumlah peran penting bagi fisiologi tumbuhan, peran yang cocok secara unik dan sifat fisik dan kimianya. Itu sifat termal air memastikan bahwa air berada dalam liquid, menyatakan rentang suhu yang paling tinggi reaksi biologi terjadi. Banyak dari reaksi biologi yang menjadi ciri kehidupan seperti oksidasi, reduksi, konsentrasi, dan hipotesis terjadi di air, dan air itu sendiri merupakan reaktan atau produk dalam sejumlah besar reaksi tersebut. Tanpa reaksi air terhadap cahaya tanpa memungkinkan ada sinar matahari untuk menembus media sel, di mana ia bisa berada digunakan menggerakkan fotosintesis atau mengontrol pengembangan. Air pada tumbuhan darat merupakan bagian dari sistem yang sangat dinamis. Tumbuhan yang secara aktif melakukan fotosintesis mengalami kehilangan air substansial sebagai besar melalui observasi dan permukaan daun. Banyak air karena itu harus diambil dari tanah dan dipindahkan melalui pabrik untuk memenuhi kekurangan yang berkembang di daun. Misalnya, diperkirakan bahwa penggantian air pada tumbuhan karena fotosintesis dan transplantasi sekitar 1011 ton per tahun. Tidak ada keraguan bahwa hubungan air, tanaman, dan sel semut sangat penting untuk memenuhi mereka fisiologi. Sel tumbuhan yang mengandung lingkaran membran selektif yang berkelanjutan. Meskipun tumbuhan seperti semua organisme multi sel menunjukkan variasi yang luas dalam morfologi dan fungsi seluler, sel-sel yang beradab ini pada kenyataan sangat mirip. Semua sel dibangun menurut rencana dasar yang sama dan setidaknya dimulai dengan struktur dasar yang sama. Dalam membentuk yang paling sederhana, sel adalah larutan kimiawi encer yang disebut kloroplas yang disekeliling oleh membran plasma. Membran dan kloroplasma yang dikandung secara konektif disebut sebagai protoplasma. Sifat termal air adalah penting biologis. Mungkin satu-satunya sifat air yang paling penting adalah bahwa itu adalah cairan pada kisaran suhu paling tinggi. Dengan kehidupan, titik didih dan titik lelah adalah umumnya terikat dengan ukuran molekul, sehingga berubah-ubah. Keadaan untuk molekul yang lebih kecil terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada untuk molekul yang lebih besar. Namun, pada proses pencairan maupun perebusan, titik air lebih tinggi dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan molekul lain yang berukuran serupa, terutama amonia atau disingkat dengan NH3 dan metana atau CH4. Air adalah universal pelarut. Sifat pelarut air yang sangat baik disebabkan oleh karakter yang sangat polar dan molekul air. Air memiliki kemampuan untuk menetralkan sebagai tarikan listrik antara molekul terlarut bermuatan atau ion dengan mengelilingi ion dan atau molekul dengan satu atau lebih lapisan molekul itu. Berorientasi disebut kulit hidrasi. Kerang hidrasi mendorong solvasi dengan mengurangi probabilitas bahwa ion dapat bergabung kembali dan membentuk kristal struktur. Gerakan air mungkin diatur oleh diffus atau dengan block flow. Salah satu tujuan dari ilmu fisiologi tumbuhan adalah untuk memahami dinamika air saat mengalir pada
masuk dan keluar sel atau dari tanah melalui tanaman ke evator. Perpindahan zat ke daerah lain sedangkan sering disebut lokasi astrokation. Osmosis dalam sel tumbuhan tidak langsung bergantung dengan energi air. Seperti zat lainnya, hanya akan bergerak ke bawah genera energi, yaitu bilangan ada perbedaan energi di dua bagian sistem. Misalnya air awal bergerak dari ruang B ke ruang A, karena energi murni di ruang B lebih besar daripada energi air dalam larutan di ruang A. Dengan mudah didemonstrasikan menggunakan alat yang disebut osmometer. Dibuat dengan menentukan ujung terbuka dari tabung translate dengan membran canvas jika tabung kemudian diisi dengan larutan gula dan dibalik volume air murni. Volume larutan di dalam tabung akan meningkat seiring waktu peningkatan volume disebabkan oleh diversi bersifat air melintas membran ke dalam larut. Potensi kimia air memiliki osmotik serta komponen tekanan. Osmotik dapat dengan mudah didemonstrasikan menggunakan alat yang disebut osmometer. Dibuat dengan penutup ujung terbuka dari tabung dengan membran selektif jika tabung kemudian diisi dengan larutan gula dan dibalik dengan volume air murni. Volume larutan dalam tabung akan meningkat seiring waktu peningkatan volume disebabkan oleh diferensi berisi air melintas membran ke dalam larutan. Penting peningkatan volume larutan akan terus terjadi sampai tekanan osmosit berkembang dengan membutuhkan energi. Sekian presentasi atau penjelasan tentang sel tumbuhan dan air. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.